Bagaimana jika sebuah negara kecil yang pernah tergantung pada bantuan luar negeri kini menjadi eksportir senjata kelas dunia? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Ruang diskusi kita untuk membahas strategi dan teknologi pertahanan dari perspektif global. Hari ini kami dari kelompok 6, mata kuliah Analisa Keputusan dan Kebijakan Industri Pertahanan, ingin mengajak kalian untuk menyelami lebih dalam terkait dengan mazhab model industri pertahanan Korea Selatan, salah satu yang paling sukses dan terstruktur di dunia. Bersama kami, Aris Haryanto, Siap, Endang Saifullah, siap. dan kami Wisnu Utomo. Kami akan mengupas terkait dengan peran DAPA dan ADD, strategi transfer teknologi dalam pengadaan alutsista, kemitraan global dan ekspor pertahanan, hingga bagaimana industri militer Korea memberi efek positif ke sektor sipil seperti AI dan otomotif. Jika Anda tertarik dengan transformasi industri pertahanan dan pelajaran strategis untuk Indonesia, tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten strategis lainnya. Langsung saja, mari kita mulai presentasinya. Latar belakang. Korea Selatan membangun industri pertahanan yang kuat melalui lembaga DAPA dan ADD, strategi transfer teknologi, serta kerjasama global. Ekspor alutsista dan inovasi teknologi mendukung ekonomi dan sektor sipil. Model ini layak dijadikan referensi bagi negara lain dalam membangun kemandirian pertahanannya. Bagaimana mazhab mulai industri pertahanan Korea Selatan? Mari kita simak. Next. Baik, mazhab mulai industri pertahanan Korea Selatan bisa kita lihat dari bagan ini. Model Inhan Korea Selatan oleh Hadley dan Kim tahun 2020 dimulai dari DAPA atau Defense Acquisition Program Administration, yaitu merupakan lembaga utama Korea Selatan yang mengatur seluruh aktivitas pengadaan pertahanan. Yang kedua yaitu ADD atau Agency for Defense Development, berfokus pada pengembangan prototipe dan teknologi baru. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan militer. Yang ketiga, transfer teknologi dilakukan melalui program offset dalam kontrak pengadaan alutsista dari luar negeri. Korea Selatan mensyaratkan transfer teknologi dalam setiap kerjasama, atau dalam hal ini itu value engineering. Setiap teknologi yang muncul dari luar langsung diadap oleh Korea Selatan dan juga di deploy ke seluruh setiap aspek teknologinya. Next. Di era persaingan teknologi militer, Korea Selatan paham betul bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri. Maka lahirlah strategi kemitraan strategis global. Negara ini secara aktif membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pertahanan dunia seperti Lockheed Martin, BAE System, hingga Airborne Defense. Tapi bukan sekedar beli atau numpang nama. Tujuan utamanya jelas, meningkatkan kemampuan teknis dan daya saing global industri dalam negeri. Dengan kolaborasi seperti ini, mereka tidak hanya mendapatkan teknologi, tetapi juga know-how, lisensi, bahkan membuka jalan untuk ekspor bersama. Kemitraan ini menjadikan industri pertahanan Korea Selatan bukan hanya kuat di dalam negeri, tapi juga diperhitungkan di kancah internasional. Inilah kunci. Bukan hanya soal senjata, tapi soal strategi jangka panjang membangun kepercayaan, berbagi teknologi, dan menanamkan brand Korea dalam industri militer global. Industri sipil. Spillover teknologi pertahanan memperkuat industri sipil, terutama di sektor AI, otomotif, dan elektronik. Selain itu, kekuatan ekonomi juga meningkat dengan adanya kontribusi ekspor dan inovasi teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya dukung anggaran R&D dan belanja militer. Nah, setelah itu mari kita simpulkan ya, saudara-saudara. Jadi dari setiap item-item bagan alur tadi bisa menjadikan pembelajaran bagi negara kita itu NKRI ya, demi kemajuan dan kemajuan industri pertahanan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu model industri pertahanan Korea Selatan
dibangun dengan pendekatan strategis dan terkoordinasi yang melibatkan lembaga utama seperti DAPA, Defense Acquisition Program Administration, sebagai pengelola utama kebijakan, anggaran, dan pengawasan proyek pertahanan, serta ADD, atau Agency for Defense Development, sebagai lembaga litbang yang berfokus pada pengembangan teknologi militer. Selanjutnya, kebutuhan alutsista didasarkan pada ancaman yang nyata, sehingga mendorong kebijakan pengadaan berbasis strategi nasional. Next. Korea Selatan menerapkan strategi transfer teknologi melalui program offset yang memungkinkan peningkatan kapasitas teknik dalam negeri. Kemitraan dengan perusahaan global serta ekspor alutsista dapat memperkuat posisi ekonomi dan diplomatik Korea Selatan. Teknologi pertahanan juga memberi dampak positif atau spillover pada sektor sipil seperti AI dan otomotif, sehingga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Oke, next. Ini adalah contoh alutsista Korea Selatan. Next. Daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik. Dari negara yang dulu bergantung pada bantuan militer asing, Korea Selatan kini berdiri sejajar sebagai eksportir alutsista kelas dunia. Apa rahasianya? Jawabannya ada pada perencanaan strategis yang matang, sinergi antara pemerintah, industri, dan riset, transfer teknologi yang dimanfaatkan secara maksimal, kemitraan global yang cerdas, dan dampak besar yang terasa hingga ke industri sipil. Mahzab industri pertahanan Korea Selatan memberi kita satu pesan penting, yaitu kemandirian pertahanan bukanlah mimpi, melainkan hasil dari keberanian membuat kebijakan yang berani, konsisten, dan terintegrasi. Untuk Indonesia, ini bisa menjadi cermin dan inspirasi dalam membangun industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing global. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung konten edukatif seputar pertahanan dan teknologi nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.